Daramang ibu-ibu. Sapertos asarada kararosum gitu munggahan gitu. Munggahan ngangitnya menuju ka palasar goreng teh. Bade eta bade mararasak. Masak teteh ketemu? Bisa? Oke. Saya butuh foto sekarang Bu karena semua harus by action by laporan. Ya. Dari belakang teh. Jadi jamaahnya ke bawah, akunya juga ke bawah. Cukup 1 apa 2 juga nggak apa-apa. Baik, alhamdulillah semoga hari ini kita semua sedang sangat dan amat sangat berbahagia. Ada yang tidak bahagia? Ada yang tidak bahagia hari ini? Bahagia ya, pasti ya, karena masih diberikan kesempatan oleh Allah. Semoga sampai hari esok kita bisa memasuki bulan istimewa, walaupun mungkin hari ini sudah ada yang memulai untuk memasuki 1 Ramadan. Ya, gak apa-apa. Karena memang keilmuan yang kemudian menjadi pemahaman buat kita semua, Islam itu solusi. Ya, mau pakai hisab mah enggak, mau pakai ru'yah tanda naon, sudah. Alhamdulillah, jazakallah. Mau pakai hisab mah enggak, mau pakai ru'yah mah enggak. Yang kebangetan itu tengarti hisab, tengarti ru'yah terus nyalahkan batur. Nah, itu yang kebangetan ya. Jadi intinya adalah kita saling menghormati, kita saling menghargai dan yakinkan bahwa Ramadan mengajarkan kita untuk empati. Itu tema kita hari ini ya. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahrul ramadana hiya sayyidus syuhur wallazi bihi unzilal qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan alladzi jama'a ilaina wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allakum yarsyudun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini kita akan detik-detik memasuki bulan teristimewa, bulan yang dirindukan, bulan yang dijadikan oleh Allah sebagai bulan yang di dalamnya penuh dengan berbagai keistimewaan yang mungkin tidak didapatkan di luar bulan Ramadan. Bulan yang insya Allah bukan hanya sekedar pelengkap tapi juga bulan yang posisinya bukan termasuk bulan haram tapi didampingi oleh bulan haram. Ya kan? Posisinya dia bukan bulan haram. Bulan haram itu kan ada 4. Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ramadan itu tidak masuk bulan haram tapi didampingi oleh bulan haram. Dia bulan ke-9 loh Bu. Ya, Ramadan itu bulan ke-9. Artinya kan setelah 7. 7, 8 baru 9. 7 bulan haram, Rajab. Ya kan? 10 Syawal, 11, 12 itu sudah bulan haram lagi, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Gitu ya. Bulan yang sangat teristimewa. Sebab itu semua isi, semua yang ada, semua yang diperintahkan oleh Allah di bulan itu, maka nilainya bukan biasa-biasa saja. Nilainya pasti istimewa. Ibu, kalau beli barang dari mall dengan beli barang di sisi jalan, bangga mana Bu? Mall. Padahal warnanya sama. Ya, warnanya sama, modelnya sama. Bu, ada irisan di kati kalau di sisi jalan teh punten ieu mah KW. Gitu ya. Tapi kalau dari mall nentengnya juga bangga, Bu. Gitu ya. Padahal barangnya sama. Nah, maka kita memasuki Ramadan, kita sedang dijanjikan oleh Allah berbagai keistimewaan. Maka tema kita akan mengangkat Ramadan mengajak kita untuk berempati. Insya Allah ya. Baik. Alhamdulillah Bunda Teteh,
dengan izin Allah, atas takdir Allah, kita kembali berkumpul. Bunda tentu berbahagia sekali dan mengaturkan beribu terima kasih. Kembali dipertemukan dengan calon-calon bidadari surga. Ya, bidadari ya Bu ya. Kalau laki-laki apa namanya Bu? Akan Ibu menyasok ngarang. Padahal pernah Bunda pesankan dah di sini mengarang itu hanya ada pada pelajaran bahasa Indonesia. Nah, atuh make jeung ngarang. Ya. Apan eta we kita mah cari diksinya. Lamun bidadari pasti bidadara gitu nya. Kita masuk itu. Bu, di Quran itu tidak ditemukan bidadara. Kalau perempuan disebut bidadari, betul. Tapi yang laki-laki itu disebut dengan pangeran surga, disebut dengan wildanun muhalladun. Rada-rada penasaran Bunda Devi, yang pernah tamat baca Quran? Yang pernah tamat baca Al-Quran sebelum Ramadan besok? Di Ramadan kemarin? Ada? Dari Ramadan kemarin? Kan kita mau masuk Ramadan lagi ya. Udah tamat berapa kali Bu? Lebih dari 2 kali. Nah itu tidak ngacung Bunda. Ada nggak ditemukan bidadara? Tidak ada. Yang ada wildanun mukhalladun, artinya pangeran surga. Kalau nyebut kata pangeran yang terbayang apa Bu? Gagah, kaya, punya kerajaan gitu kan? Nah maka nanti Allah tidak menyebut laki-laki di akhirat itu dengan bidadara, tapi menyebut dengan pangeran-pangeran surga. Bismillah, dari mulai sekarang berubah ibunya, kami Ayanun Naros, perempuannya disebut bidadari, laki-lakinya entong bidadara. Dan masih banyak ibu, banyak. Contoh kedua, Bunda bacakan 1 ayat ya. Bunda bacakan 1 ayat, silakan ibu lanjutkan karena ayat ini viral. Insyaallah. Rabbana wa minkum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lanjutkan. Tekan. Langsung kali. Bu, yang dimaksud ayat tadi itu ayat ke-200-nya. Wa minkum mayaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa malaku fil akhirati min khalaq. Nah, ujug-ujug wa fil akhirati hasanah. Saur Allah teh asan teh kitu Bu ayat 200 teh. Ya. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lanjut. Tekan. Bu, tidak setiap la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la taquduhu sinah. Saya tanya ibu yang paling depan. Bu, di ayat kursi nganggo alif lam mim henteu. Nah, atuh terang henteu ujug-ujug ka ayat kursi. Ya, asa nyambung. Yang tadi tuh adanya di surat Ali Imran, pantos dikawitan ku alif lam mim. Nah, make jeung la taquduhu sinah. Ya, ini menunjukkan bahwa kadang-kadang kita berada di tempat yang istimewa tapi tidak membawa nilai keistimewaan. Buktinya apa? Tidak bisa membedakan. Betul Bu? Laras Bu? Ngangken? Bismillah rumaos? Oke. Jadi saya ingin memanggil ibu, bedakan di luar masjid itu tidak ada rahmat, yang tidak haid silakan masuk karena di masjid juga masih kosong. Yang tidak dalam keadaan haid boleh masuk supaya kita dapat keistimewaan karena kita bisa membedakan mana dalam masjid dan mana luar masjid. Silakan. Tidak dilarang kok di masjid untuk teteh jangan di situ, di depan. Di depan. Tanggung jalan. Ayo, masih ke depan. Ya, ke depan ibu ke depan. Kalau sholat masih pacoreng cangkir di kawitan moal. Kita berada di tempat yang istimewa ya.
Ya mungkin yang di luar lagi ada gangguan, tapi mudah-mudahan sih tidak haid karena wajah-wajahnya sudah tidak musim haid. Saya tadinya berusaha tidak senyum ibu, tapi ninggal ibu bahagia asa kabita bahagia. Yuk. Bunda Teteh, insya Allah hari ini kita akan membahas Ramadan mengajarkan kita untuk empati. Apa itu? Artinya ada apa sih di tema itu? Eta mah supaya rada indah-indah kue temanya enggak juga. Tema itu Ibu muncul dari sebuah kurikulum bahwa dengan tema ini akan menurunkan ini gitu. Kan? Misalnya Ibu nyebut teko. Temanya teko. Pasti ibu akan menggunakannya untuk air minum, tidak mungkin dipakai mandi sabab dipakai gayung hese. Ibu nyebut gelas tempat air bukan? Tempat air, tapi tidak mungkin kan dipakai mandi sebab kecil. Ari mandi pakai gelas, ari minum pakai gayung kan tidak mungkin. Walaupun kedua-duanya adalah alat yang bisa digunakan untuk menampung air. Paham sampai di sini? Ya. Jadi ketika tema itu muncul, bukan hanya sekedar hiasan dalam sebuah player atau pelengkap sebuah catatan saat ibu menorehkan catatan yang didengar dianggap bermanfaat ingin dicatat. Temanya ini Ramadan mengajarkan kita empati, bukan hanya sekedar pelengkap catatan, tapi dari tema itu kita akan buat kurikulum. Ya. Apa kurikulum yang akan kita turunkan dengan tema tadi? Maka pertama kita akan menurunkan 3 hal saat ini. Ramadan mengajarkan kita empati, turunkan 3 hal. Berkaitan dengan Ramadan ya. Karena temanya pun Ramadan. Bulan yang akan kita hadapi Ramadan. Walaupun nanti teori-teori itu bisa digunakan untuk ibadah apapun. Jadi tidak hanya sekedar di Ramadan nantinya. Jangan merasa bahwa atas beres Ramadan mah bebas. Ieu mah engkewe simpen keur tahun payun mun Ramadan deui, tidak begitu. Kenapa? Supaya Ramadan itu jadi tolak ukur sebuah langkah untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Saya ulang. Supaya Ramadan itu jadi tolak ukur standar langkah kita untuk melakukan perubahan menuju kepada yang lebih baik. Kalau ibu mau melanjutkan tahunnya Ramadan 1447 Hijriah misalnya ya. Nah, jadikan tolak ukur Ramadan saat ini yang 1447 Hijriah itu adalah tolak ukur untuk melangkah kemana, melakukan perubahan. Lebih baik biasa saja atau lebih buruk? Lebih baik dong, jangan sampai terjatuh kepada yang lebih buruk. Kalaupun bisa standar biasa pun jangan, harus lebih baik. Gitu ya. Jadi Bunda ulang, 3 hal ini akan kita bahas pada kali ini yang nanti tidak khusus untuk berkaitan dengan Ramadan. Apapun amal soleh yang kita lakukan, maka kita akan belajar dari situ. Jangan sampai ayo mah ke Ramadan kewe lamun tos sawal beda deh, tidak begitu. Karena semua yang dijadikan sebagai standar teori keilmuan itu berlaku dimanapun dan untuk apapun. Berlaku ya Bu ya. Sekali lagi berlaku. Contoh. Doa. Contoh doa. Allahumma barik lana bima rozaktana wakina azabannar. Menurut ibu yang viral itu doa untuk apa? Allahumma barik lana bima rozaktana wakina azabannar. Doa untuk apa Teteh? Doa untuk
makan berat atau sagala nu dimakan. Da kanyataan mah lamun lontong mah henteu Allahumma barik lana. Lamun lotek mah henteu Allahumma barik lana. Mun cuanki mah henteu Allahumma barik lana. Mun pisang atau buah-buahan henteu Allahumma. Jadi kita teh bikin kapling sendiri. Ieu teh mun dahar sangu. Sangu ge amun ngahaja ngalas. Ngambil Luk, amun kira-kira meakeun urut budak mah henteu Allahumma barik lana. Bismillah we bungku. Ya Bu ya. Padahal kan gitu. Doa itu tidak hanya untuk ketika kita menghadapi makanan. Bahkan Rasulullah mengajarkan doa itu dimulai dari saat kita akan menghasilkan sesuatu jadi makanan. Dari mulai usahanya. Suami berangkat didoakan ku istrina dengan tatapan yang penuh harap kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhanku pada hari ini, maka kaki suamiku akan melangkah menjemput karuniamu. Aku yang di sini akan menengadahkan tangan dalam sholat duhaku. Turunkan rizki yang kami butuhkan, cukupkan supaya aku bisa beribadah dengan optimal kepadamu. Kosok gitu. Tara. Bahkan suami keluar teh sakantenan tutupkannya pagerna gitu. Kumaha bun? Sakantenannya apa tutupkan pagerna. Ma berangkat siap, teuing di mana siap teh? Di Pamoyan mun. Duka di mana? Siap teh pager ngagebrug teh kadangu. Ku ibu teh, oh si ayah geus angkat. Kenapa tidak terdengar? Karena begitu ibu keluar dari dapur teh, oh geus teu aya mobilna geus angkat meren. Tidak diantar dengan doa. Hari pulang tiba-tiba, ya payu teu nu dijual. Kan teh Allahumma barik lana. Hari kamu. Bu, begitu Bu? Begitu ya? Karaos Bu? Rumaos? Bertobat Bu, mumpung tak can Ramadan. Bismillah ya, insya Allah. Ayo. Apa yang akan kita turunkan pada hari ini? Satu, kita akan menurunkan keutamaan nilai Ramadan. 1, 2, amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Kaitkan dengan Ramadan karena kita sedang membahasnya Ramadan saat ini, tapi nanti sekali lagi Ramadannya bisa dirubah dengan amalan lain. Misalnya sholat duha, misalnya tahajud bisa Ibu turunkan itu ya. Yang ketiga, 1 keutamaan nilai Ramadan. Keutamaan nilai Ramadan, 2 amal-amal yang utama di bulan Ramadan. Yang ketiga, memanage hati atau kolbu saat Ramadan. Nah, nanti di sini arti empati tuh. Nanti di situ empati itu kita temukan. Ya, mengelola kolbu di saat Ramadan. Nanti empati itu akan di sini kita temukan. Tapi dari sini dulu kita bicaranya. Ya. Baik, kenapa? Karena Bunda Teteh, kolbu itu sifatnya hanya memberi instruksi. Fokus dulu. Kita dari sini dulu supaya empatinya, nah hanya asal tersebut empatinya gitu. Nanti kita menemukan empati di Ramadan itu mengajak kita empati kan gitu kan. Nanti di sini di poin yang ketiga, setelah kolbu kita terminis, setelah kolbu kita teratur, setelah kolbu kita terbimbing. Dari mana cara mulai membimbingnya? Memahami keutamaan nilai Ramadan itu apa, amal-amal istimewa di Ramadan itu apa, baru kita meminis kolbu.
Kan kalau kita ujuk-ujuk mau meminis kolbu tapi tidak tahu apa yang harus diminisnya kan nggak jelas. Ya enggak? Kita abi teh punten keur minis kolbu memang gaduh masalah naon duka teuing atau abi ke bingung? Kan bingung. Gitu ya. Jadi nanti kita akan turunkan mudah-mudahan ini ketiga-tiganya bisa kita bahas singkat-singkat saja insya Allah tidak akan lama ya. Karena nanti pada zuhur Bunda juga harus punya acara di Antapani juga. Insya Allah. Satu, kita akan menurunkan keutamaan nilai. Fokus. Nilai itu adanya pada pekerjaan atau hasil. Tenanawan benten oke, tak akan dijelaskan. Nilai nanti kalau sudah dijelaskan tidak boleh beda. Nilai itu adanya pada perbuatan atau pada hasil perbuatan itu. Ibu guru, kepala sekolah, kalau ngasih nilai itu dari pekerjaannya atau dari hasilnya? Dari pekerjaannya atau dari hasilnya? Hasilnya. Setuju ya? Kalau Bu Guru, Ibu Kepala Sekolah ngasih nilai kepada guru-guru akreditasi itu dari pekerjaannya atau dari hasilnya? Sok atuh ngacung yang pekerjaannya. Ngacung nuluhur ngareka tinggal nucan ngacung. Turun sekarang yang dari pekerjaannya, turun. Sekarang yang dari hasilnya. Kala aya keneh nu teu ngacung ieu teh tadi teu ngacung ayeuna teu ngacung. Da apalah tuh Bunda Devi teh. Ya, oke. Nilai itu diberikan dari mana? Dari pekerjaannya atau dari hasilnya? Baik, ayo. Ya, lamun ngaji jeung Bunda Devi mah sok hese, loba pertanyaan supaya Ibu mengerti. Tidak hanya sekedar celeuheuk we bengong terus nyatet gitu kan, tapi begitu proses otak kita diajak untuk berpikir, untuk cerdas, bakal kaemut Ibu ka mana-mana ge ini. Itu ya. Baik. Dalam pandangan manusia, kita manusia bukan? Oke. Nilai itu lebih besar dilihat dari proses. Dari hasil. Manusia. Dalam pandangan manusia. Kan ibu tidak tahu si anak teh nyontek atau tidak. Begitu jawabannya diperiksa benar semua, 10 ibu teh nganilai teh. Padahal nyontek. Padahal di dia teh aya seratan anu aralit teh geningan. Abdi mah teu ngalaman Bu tuh. Ya. Padahal pakai joki. Nu ngerjakeunnya teh joki. Betul? Pernah rame, pernah viral sebuah universitas tiba-tiba menerima mahasiswa ini, ternyata kedetek yang ngerjain joki. Jadi yang dinilai hasil atau perbuatan? Dalam pandangan manusia. Fokus. Dalam pandangan manusia. Maka kalau nilai itu datang dari manusia, tong waka puas, Bu. Nah belum tentu. Ada kalanya dia nilai kita baik karena kita nyumbang gede. Giliran kita tidak nyumbang, capnya beda lagi. Ada kalanya dia dekat dengan kita, dia akrab dengan kita, berempati dengan kita, karena kita dianggap mensupport, memenuhi kebutuhannya. Begitu kita punten kere, tidak punya apa-apa, sudah tidak dilirik lagi, dia pindah bersahabat dengan orang lain manusia. Ada yang begitu? Ada yang begitu? Kak Hartos? Nah, itu tadi menikah ke? Oke, apa-apa, hasil. Tapi dalam pandangan Allah, nilai itu akan diberikan oleh Allah dari proses. Nah, jadi kalau ini linas,
Ya, kalau ini lillah. Itu cara memahaminya. Paham sampai di sini? Paham Ibu sampai di sini? Tak ngaji mah begini. Dan Bunda Depi ngebahas Ramadan, ieu nu batal lamun saum teh batalku ieu ini yang boleh ini yang tidak boleh. Geus tamat eta mah Ibu teh tos khotab. Bab-bab nu eta mah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Hatam teh Ibu teh. Tadarus sudah mulai di grup-grupkan kan ya. Aya 10 grup ini teh jadi sehari teh 10 juz tamat teh teu sajuz we. Maka jeung 10 juz. Hari ini Bu ada 10 grup. Satu grup 1 juz. Ibu tamat berapa juz? 1 juz. Da nu juz kedua mah grup kedua, nu juz katilu grup katilu apan Ibu macan. Juk-juk 10 hari teh tamat teh eureun tadarus teh da geus beres. Heula itu nu mana? Ya, fokus. Ya di sini sih nggak ada insyaallah. Nggak ada yang berbeda. Jadi, satu, kalau dalam pandangan manusia itu hasil. Kalau dalam pandangan Allah itu proses. Paham ya sampai di sini? Kenapa? Ada 2 sudut pandang yang gak sama. Saya tidak menyebut berbeda, yang gak sama. Kalau manusia memandang segala bentuk perbuatan yang dilakukannya itu pada sukses dalam bentuk hasil. Tapi kalau Allah memandangnya segala kewajiban yang ditumpukan, diperintahkan itu adalah ketaatan. Beda nggak? Beda. Karena Allah memandangnya taat enggak. Betul? Kalau begitu adan dikumandangkan, Allahu Akbar, orang sholat. Betul? Hasilnya menurut pandangan manusia, dia baik enggak? Baik enggak? Tapi dalam pandangan Allah belum tentu. Karena ada kalanya dia sholat di awal waktu teh pedah rek lanjut bepergian. Biasana lamun teu ka mamana mah oke. Betul? Paham ya Bu ya? Caranya begitu. Di Bunda izin yang baru mengikuti, baru bergabung dengan Bunda Devi. Dengan Bunda Devi itu bukan ceramah, tapi belajar. Saya ngajar, Ibu belajar. Ya, saya nggak ceramah. Kalau ceramah mah lain kieu carana. Gitu ya. Jadi hasilnya. Ibu begitu sholat pakai baju yang ini. Yang ini. Kehila atuh nya heula ujug-ujug enggak. Ibu meni sok rumaosan. Pakai baju ini, Ibu teh sholat duha ya. Udah rapih dengan kerudung, udah pakai minyak wangi, pokoknya rapih tos di kaos kaki. Kerudung nage tos rapih, dirapih-rapih. Kira-kira baik enggak? Baik dalam pandangan. Tapi dalam pandangan Allah, kamu pakai itu teh pedak mau ke majelis taklim dah biasa nama. Dah biasa nama capdas. Daster nage tengah dadaknya nak tina lomari tapi tilas tadi anu analipek di dapur. Basa tos kukumah ieu baseuh teh kan dilapkeun ka dieu. Terus Ibu teh ngagerus cengek aya cisoca di kieu pan ku daster tah. Aya cai ti dieu da kapan lamun cengek masok rada pan dikieukeun. Ku daster ayeuna gagah pan reka pangaosan. Prosesnya baik atau tidak? Paham dulu sampai di sini. Sebelum kita besok masuk Ramadan. Sebelum. Mumpung. Ya, bagi yang hari ini sudah memulai, alhamdulillah insyaallah. Saya termasuk hari ini sudah memulai. Jadi izin kalau ini tidak diminum, memang saya sudah memulai bismillah. Ya, yuk. Jadi dalam pandangan manusia, ini manusia itu sukses nilainya dari hasil. Tapi dalam pandangan Allah dari mana bukti
buktinya. Tuh, kita buktikan. Bu, yuk lihat ke sini. Quran surat 2 183 sampai 187. Udah hafal ya? Izin tolong tidak dipotong-potong oleh ibu. Karena biasanya kalau berbicara tentang saum Ramadan itu ayat nate dipotong 183 wewungkul jeung 184. 185, 186, 187 mungkin dipahami sebagai rangkaian tentang ayat Ramadan, tapi jarang dibahas sebagai penyempurna satu perintah Allah. Gitu, ya. Leres tuh Bu. Upami ngabahas Ramadan itu eta we ayat 183 184. Kutiba alaikumusiyam ayam mama dudat beres. Tidak dibahas di Ramadan teh ada apa? Kenapa jadi istimewa? Apa keistimewaannya sampai nanti kita tahu oh amal-amal yang diutamakan di Ramadan teh ini. Dari mana kita akan tahu kalau tidak paham petunjuknya? Gitu? Maka kesananya banyak yang ngarang bebas. Pokok nama dipapantes jika namun ibadah nu ieu pantos lakukan, ibadah nu ieu pantos lakukan gitu. Tungtung nate capek sorangan. Kenapa? Karena ada banyak target yang tidak tercapai, harus ini, harus ini, harus ini, harus ini, tidak tercapai. Karena ternyata di Ramadan teh gening amalan-amalan teh banyak banget. Yang ini nu ieu kapigawe, nu ieu kenteu, nu ieu kapigawe, nu ieu kenteu. Tungtung nate tidak bisa memilih mana yang terbaik. Leres Bu, osok gitu, puluhan tahun Ramadan gitu. Oh ya sudah, sekarang kita belajar. Ya, ayo lihat ayatnya. Apa sih keutamaan nilai Ramadan? Nilai ya, ingat kita bicaranya nilai, bukan saumnya. Kenapa? Karena nanti saya turunkan ke sini. Allah menyebut kata saum di dalam Al-Quran ada dua cara. Satu disebut dengan saum, dua disebut dengan siam. Yang ini disebut satu kali, yang ini disebut 9 kali. Kan ibu sudah pernah tamat kan baca Qurannya? Tenang, tinggal menyamakan di surat anu, surat anu, surat anu, surat anu. Gitu kan? Sudah kebayang kan Bu? Sudah kebayang nggak? Ibu mah menibala lagir di pasien pertarusan teh garumujeng jika seneng gitu. Kalau saya mah Bu dikasih pertanyaan teh sok kerung dah. Naonnya jawaban nana, ibu mah di pasien pertarusan teh garumujeng gitu nih jika nu seneng. Oke. Ada saum, ada siam. Kita tunjukkan dulu. Saum ini disebut satu kali di Quran surat 19 ayat 26. Kisah tentang Maryam putri Imron. Ya. Kisah tentang Siti Maryam yang melahirkan siapa? Nabi Isa alaihi salam. Ya. Baik, yuk. Dari sini dulu. Kan kita mau cari nilai. Bukan cari amalannya dulu. Di sini nilainya, ada amalannya mah tos tamat tadi ke. Kan ibu teh Senin Kamis juga anu tidak ketinggalan, pertengahan bulannya ada, bahkan ada yang sudah naik ke Daud kan gitu ya. Tapi kok di Ramadan tuh ada nilai tersendiri teristimewa. Ini yang akan kita cari. Ya, oke. Ada saum, ada siam. Saum disebut satu kali. Ada yang bawa Quran silakan buka Quran surat 19 surat Maryam ayat ke-26. Lebar Bu Quran parantos dicanak dibuka. Menu bade nganggo HP mangga dibuka dekat supaya kita bisa menemukan nya ye gitu ya. Silakan. Ada kalimat ayat 26. Pakuli wasrobi, makanlah minumlah. Ada ketemu ya. Arisau siam yang dilarang apa? Makan minum.
Tapi malah oleh Allah diperintah justru awalnya pakuli wasrobi, makanlah, minumlah. Nanti di ayat berikut, di lanjutan ayat itu ada kalimat aku bernazar untuk saum. Ada kalimatnya? Ada ya, saum. Betul kalimatnya saum? Ya, betul ya. Oke, sudah ketemu. Artinya Ibu diyakinkan ini teh kita membahas Al-Qur'an tidak hanya dongeng Bunda Devi gitu ya. Makanlah, minumlah kata Allah kepada Maryam. Tapi kamu harus bisa menahan. Apa yang diperintahkan untuk ditakan? An ukalima, berbicara. Jadi kalau mau kita singkat, referensi ini menunjukkan saum itu adalah perintah untuk menahan yang sifatnya umum. Yang ini. Ya, misal ibu sedang nahan bicara. Pulang dari kajian ini teh saya mau saum datang ke rumah teh, mah dari mana? Itu ya. Dari mana? Kenapa nggak menjawab? Yo saum. Eta nyarios, saum naon? Saum nyarios, eta nyarios nyontohan. Kalau saum, ya kan? Maryam alaihissalam melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Nanti ada di ayat 47-nya. Ya, qalat rabbi anna yakunuli waladu walam yamsasni ahada. Aku tidak pernah disentuh oleh siapapun. Gitu. Nah, begitu melahirkan, kira-kira ibu-ibu kalau melahirkan ya, ayahnya tidak jelas. Bingung nggak bawa bayi ke rumah? Bingung ya? Ibu mah teu kedah ngiring ngajawaban tidak pemain. Aduh kak gitu atos. Ya, Maryam bingung nih. Ini harus bagaimana? Pasti dong akan ada komen. Belum aja sudah dikomen ini itu, bahkan pamannya Harun langsung mengkonfrontasi, langsung bertanya yang sifatnya menegaskan dengan kata-kata, Maryam, yang aku tahu ibumu bukan orang jelek, ayahmu tidak jahat, tidak amoral. Izin mengucapkan kalimat ini. Kok bisa kamu melahirkan tanpa ada ayah? Itu pamannya loh. Jadi Maryam udah punya pikiran komo mun batur. Kudu kumaha nanti saya iya ngajawabna. Gitu kan? Nah, maka kata Allah, makan, minum, nanti kalau kamu bertemu dengan orang lain, lalu nanya, kan sok rada kepo kan? Dikepoin. Kamu gak boleh melakukan apapun, kunci. Tahan, gak boleh ngomong apapun. Biarkan anakmu yang akan membela kehormatan ibunya. Jadi kalau ibu sedang ada yang ngezolim, sedang ada yang merendahkan, meremehkan, menyikat, menyikut, ibu diam. Gak usah dikomentari. Karena mengomentari perbuatan kotor hanya membuang energi seperti menyimpan sampah busuk di kecerdasan berpikir. Udah biarin aja. Dilawan mah bu beki. Senyumin aja. Bilang aja mulutmu, matamu, ucapanmu, dan nanti ucapan itu akan nyari kamu loh di yaumil qiyamah. Emang aku akan kebawa arus? Enggak. Aku punya Allah yang maha meyakinkan tentang apa yang aku kerjakan. Sudah peluk, assalamualaikum. Yakin dia besok ketemu kita nunduk, pikir era. Jangan bu, awas. Ibu hente di dia mah tapi di status. Ternyata si eta klik. Langsung atuh nyieun grup baru. Bu, capek. Ya, oke. 1. Kamu tahan bicara. Jadi kalau Ramadan nanti ibu mau mencoba menyelipkan kata ini, kata saum ini, maka kita akan belajar untuk mencari nilai dari cara yang Allah nilai prosesnya. Mulut jangan dibiarkan untuk menggibah.
Memang pasti ayah tuh picarioseunana, betul nggak? Ayah bu, jangan dikira picarioseun teh di jalan di pasar. Ibu dalam komunitas tadarus, mungkin orang nervous sebetulnya ya bun, di bumi mah dia teh lancar jeung lamun tadarus di bumi sorangan tara aya nu salah Pak. Betul semuanya, ada reg-deg we pokoknya. Betul bu, leres. Nah atuh sakalina ngiring ka kelompok saayat teh da 13 salah nage. Hiji salak memang seliptang, lidahnya keseleo, geus tina hatena mah eta teh na tapi naha jadi ba. Tina hate mah eta teh pendek naha jadi panjang. Nu kadua kawer kudu ngabenerkeun kapan aya 10 tasa kelompok salah teh saurang da salapan atuh nu ngabenerkeun. Ada begitu? Jadi semakin nervous, semakin gak jelas lo kadang. Maka komitmen dari sekarang siapa yang diangkat menjadi amir, menjadi pemimpinnya, itu yang berhak untuk meluruskan. Nu lain jempe, saum. Cenah teu ngalereskeun keur saum anggawe ku ibu. Hati-hati bu, etika itu berjalan, makanya yang kita cari nilai. Ya. Jangan merasa bahwa ibu itu sudah melakukan sesuatu kebaikan karena meluruskan kesalahan orang lain. Maaf, yang ibu bukan proporsinya, pan bukan ibu ketua kelompoknya. Kecuali ketua kelompoknya keur nundutan pang bener kan ngare ketua kelompok apal. Nah, saya teu apal ya anggota salah, cenah teu apal keur nundutan. Ya kan? Kalau ketinggalan mah ketua kelompok nuju sehat, nuju jag-jag rinceng dengerin, ibu nggak usah reang, diem diem, bisa diem. Diem mudah nggak? Diem mudah nggak? Mudah, tapi lamun kitu engke di kelompok pan nyeletuk. Nah, lain kelompok mah. Ternyata diam itu tidak mudah. Betul? Butuh proses, butuh keyakinan. Hari ini kita belajar. Kalau saya nanti bukan yang ditunjuk menjadi ketua kelompok yang berhak membenarkan, saya akan diam supaya saya dapat pelajaran. Jangan-jangan saya salah macan. Paham sampai di sini? Oke, saum. Siap saum? Oke. Siap. Ini disebut 9 kali, cepat saja. Salah satunya di ayat tentang saum, kutiba alaikumus siyam. Apa itu? Menahan yang sifatnya khusus. Kalau ini tadi umum, ini khusus. Ya. Kutiba alaikumus siyam. Khusus Allah memerintah kita untuk melakukan sesuatu yang ditahan tapi khusus. Di fikih makan, minum, ibadah suami istri di siang hari di fikih. Ya, baik. Kita kembali ke sini. Kalau sudah kita temukan ada saum, ada siam, dibedakan menahan yang mana, menahan yang umum dan menahan yang khusus. Maka bagaimana untuk mencari keutamaan nilai Ramadan ini? Yuk baca ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu. Ibu terkena di harokatan gitu setiasanya. Teh cobi pangaoskeun teh. Ya, yang ini. Yang lain aja. Coba dibaca yang ini. Kan teh diharokatan ge pintar. Sebenarnya nguji bisi kudu diharokatan. Udah bener kok. Ya ayyuhallazina amanu. Kesananya kutiba alaikumusiyam yang ini. Ya, baik. Bu, dimulai dengan kata iya. Ini 361 kali disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Ayun disebut 155 kali. Ini isim mausul, haknya litanbih namanya. Litanbih namanya. Kan bisi tambih liar ibu tong diserat. Dangukeun we. Ya. Ya, ini disebut 361 kali oleh Allah.
Ada ya ayyuhalladzina amanu, ada ya ayyuhan nas, ada iya, ada muskun ya. Betul kan? 361 kali. Bade ngetang ayeuna, bade ngetang di bumi. Mun ngetang ayeuna Bunda Devi calik ibu ngararetang. Sok. Dipami bade di bumi orang teraskeun heula. Ya. Baik. Disebut dengan harfu nida, kalimat panggilan. Ya. Menunjukkan pada 3 posisi. 1 lil qorib, 2 lil mutawasit, 3 lil ba'id. 1, 2, 3. Ibu pernah ngaji gini, belajar begini? Pernah? Pernah, sedang sekarang. Hai ibu, ai ieu keur diajar naon ai ibu? Ibu pernah belajar ini? Pernah budak? Sekarang sedang. Jadi setiap Ramadan teh ngancelang ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Masya Allah. Baik, kita lanjut. Gak apa-apa Bu, tenang we. Allah maha sayang masih memberi kita waktu untuk berubah. Ya, tapi kalau sudah belajar kini terubah wae, tanggung jawab masing-masing di hadapan Allah. Gak, yang akan ditanya nanti Bunda Devi. Ya kata Allah, Devi, kamu kan aku utus menjadi khalifah untuk menyampaikan apa yang aku beritahu kepadamu. Kok ternyata di masjid ini belum pada tahu kamu kemana aja. Ditolong saksikan bahwa hari ini saya melepaskan tugas dari Allah kepada ibu-ibu. Ibu-ibu rek cerdas, kumaha ibu eta mah. Wih, nah hasilnya kumaha ibu, mangga. Oke. Ya, ini menunjukkan kepada huruf kalimat memanggil. Lil qorib untuk yang dekat. Ya, qorib itu dekat. Dekat. Mutawasit itu menengah. Ba'id itu jauh. Ya. Jadi Allah sedang memanggil kita semua. Rumusnya Bu, kalau kita membaca Al-Quran, apapun ayatnya, maka yang pertama dan utama itu, jadikan ayat itu adalah untuk kita. Untuk saya, untuk Teh Devi, untuk Teh Rini, Teh Yani, Teh Feni, Teh Lia. Nah, jadi begitu ya ayyuhalladzina amanu, Allah teh sedang memanggil hai Teh Devi, hai Teh Rini, hai Teh Lia, hai Teh Fani dan yang lain-lain. Ibu silakan sebut namanya. Sekarang Bunda ingin tanya begini. Selama ini ketika kita membaca ayat seperti ini diterjemahkannya apa? Wahai orang-orang yang sudah beriman atau orang-orang yang beriman, pertanyaannya, panggilan itu selama ini sebelum mengerti kita belajar, kira-kira berapa persen untuk ke dalam diri kita dan berapa persen untuk keluar? Hei orang-orang yang sudah beriman, eta teteh 80% nama keluar. Hei orang-orang yang sudah beriman, di mana anu beriman teh kadayang? Berarti ke diri kita mah hanya 20% saja. Atau mungkin 10%. Jadi hei teh kabatur. Ya. Padahal Allah sedang mengingatkan ke setiap individu kita. Hei Teh Devi, kata Allah, perhatikan ya, kamu akan kuizinkan untuk memasuki Ramadan, bulan yang teristimewa. Dan aku menilai kamu bukan dari hasil, tapi dari prosesnya. Itu kata Allah. Kata Allah nih, hai Teh Devi, kamu akan aku izinkan masuk ke Ramadan nih. Dan aku akan menilai darimu itu bukan hasil tapi proses. Aku akan tanya dulu sebelum engkau masuk ke Ramadan. Posisimu saat akan masuk Ramadan teh sedang dekatkah dengan aku atau menengah atau malah sedang jauh? Jadi Bunda Teteh, ayat ini menurut nilai
Nih kita keutamaan nilai ya. Yang pertama, ayat ini sedang mengajak kita untuk berintrospeksi, meneliti diri kita masing-masing. Mau masuk Ramadan teh posisi iman di mana? Jauh, dekat, atau menengah? Bila jauh kata Allah segera datang. Bila menengah merapat, bila sedang dekat bertahan di situ. Karena aku akan izinkan kalian masuk di bulan Ramadan dengan mendapatkan keutamaan nilainya. Tapi bekalmu harus bawa iman. Di Allah sedang ngecek imanmu di mana nih mau Ramadan. Jauh, dekat, atau menengah? Dicek imannya. Mau masuk Ramadan teh bawa iman gak? Jangan sampai kita malah izin. Saya menggunakan kalimat ini minta izin ya. Nanti malah maaf dicibir oleh para malaikat. Bahasa saya begini, tak punya malu ya. Tiba-tiba datang mau ikut tarawih 11 bulan kemana sepertiga malamnya kok gak pernah kelihatan berdiri. Gak tahu malu ya. Tiba-tiba masuk Ramadan daftar di kelompok-kelompok tadarus 11 bulan lamanya gak pernah kelihatan untuk ngobrol dengan Allah melalui bacaan ayat-ayat Al-Qur'annya. Di mana 11 bulan itu? Gak tahu malu ya. Masuk Ramadan, salam kanan, salam kiri, maaf lahir batin, hapunten tum lahir tum mekaning batin. Rek masuk Ramadan, 11 bulan lamanya, matanya ria, mulutnya jelas, telinganya sum'ah, bahkan anak sendiri pun dihinakan dengan kata-katanya. Malu ya. Awaslah. Cek imanmu ada di posisi mana. Gak tahu malu ya, kata malaikat. Dandan rek taraweh, bajunya ganti 11 bulan, baju itu ngegantung gak pernah dipakai sholat. Baju yang mana yang hari ini belum pernah dipakai sholat? Gak tahu malu ya. Mau ke masjid di kerudung rapih, lalu di double mukena 11 bulan. Mukenanya pun geus hararideng, bari bau, bari geus copot, karet mah oge. Kamu di mana imannya? Awas, kita sedang direcek oleh Allah. Kok bisa Ramadan tiba-tiba? Kok bisa Ramadan menengadahkan tangan bahkan menangis? Memunculkan pertanyaan, ai geus tarawih benang tahajud 11 bulan kemana? Pertanyaan itu. Apa memang yakin di 11 bulan Allah tidak ada? Kok bisa? Hati-hati bunda. Hati-hati. Kok bisa ya? Masuk Ramadan ala-ala menyediakan makanan penuh ikhlas ada di meja makan. Biasanya 11 bulan itu hanya ninggalkan Indomie ejeng telur mamah perginya kewe godog sorangan ta iya. Anda di mana? Bukankah peran Anda itu ibu? Bukankah peran Anda itu istri? Di mana saat itu? 11 bulan kau sia-siakan waktu. Lalu tiba-tiba datang masuk Ramadan ingin mendapatkan akumulasi. Di mana pahala dilipat gandakan. Anda datang bawa iman enggak? Awas loh. Pedas loh Allah manggilnya. Pedas bu. Dan setiap tahun ini kita baca. Dimulai dengan baca ayat Quran. Dibaca ke depan Ibu X. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, diterjemahkan ke harti hente. Ternyata Allah sedang mengkonfrontasi kita, sedang nanya pada diri kita, kamu bawa enggak imannya? Awas loh, 11 bulan. Aku sudah sediakan 11 bulan, bukan tiba-tiba Ramadan, enggak. Aku tunggu di 11 bulan itu, aku tunggu. Kata Allah. Lalu nanya,
Lamun tos taraweh salat nu kenging naon wae atuh, 11 bulan kemana? Ada nggak pertanyaan itu? Tiba-tiba di Ramadan mau mengakumulasikannya. Lucu deh, kamu teh daftar hente jadi siswa sekolah hente tiba-tiba kayak ngiring ujian supaya dapat ijazah ari kamu. Allah teh kok bisa? Masya Allah. Pertanyaannya, di mana diri kita saat ini dengan panggilan yang ini? Dekat, menengah atau jauh? Kata Allah, sebelum jadi ibu kan kamu anak ya. Berapa puluh tahun kamu sudah merasa menjadi anak. Hari ini mau Ramadan, yang sudah kebayang untuk membahagiakan ibu apa? Karena biasanya nanti pertengahan Ramadan ibumu baru dibelikan setelah sesa anakmu dan dirimu. Saya udah kafelan dengan suami dengan anak, baru kepikir mamah candi pangmulikeun nanaon. Di mana hati nuranimu sebagai anak? Di mana? Kenapa meski menunggu nanti Idul Fitri untuk kirim makanan terenak? Mama ini bolunya ininya rek Idul Fitri nu kabeh anak ngirim moal kadahan. Kenapa tidak dari sekarang kita persiapan untuk membahagiakan mereka? Kenapa tidak sekarang kita yang mengambil rute pertama untuk mengambil alih dulu? Saya duluan. Datang, kirim, tanya kabar dan yang lain-lain. Kenapa enggak itu? Dan kalau sekarang kita berperan menjadi orang tua, jangan pernah nyesel kalau anak-anak kita tidak bisa membahagiakan kita, karena boleh jadi mereka tidak pernah punya rekam jejak dari diri kita kepada kedua orang tua kita. Iya, itu teh baru ya, Ibu. Tanya imanmu di mana posisinya. Halo. Karena akan diizinkan masuk. Jangan-jangan karena ini tidak terkontrol, tidak dapat izin. Orang masuk ke Ramadan, orang noong dina panto Ramadan. Karena noong tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Itulah amalan bringka. Bringka itu, bringka dia. Maka amal apa saja yang utama di bulan Ramadan? Nih, amal apa saja yang utama di bulan Ramadan? Hadisnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Di kitab Imam Al-Bukhari hadis nomor 3116. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qoma Ramadana imanan wahtisaban. Oke. Satu, man, sini mannya tulis, man soma. Dua, man, sama nggak jumlah hurufnya? Sama jumlah hurufnya? Ya, saya nanya sama jumlah hurufnya? Sama. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Sama? Kalau Bunda Devi nanya sama hurufnya? Tidak. Yang ini sod, yang ini kop. Ya kan ngaji sama Bunda Devi mengaji cerdas. Ngajinya tidak boleh bari ngalamun, tinggalin. Kamu bari nundutan. Mualkap buruk. Man isim mausul tadulu alal fardiyah lil am. Ke atas? Ente, bingung? Sebingung Bunda Devi ngejelasin. Kalimat sambung konjungsi menunjukkan pada setiap individu, tapi sifatnya umum. Makanya man itu tidak boleh diterjemahkan barang siapa. Karena kalau saya kutipkan pendapat guru besar kita, Ustadz Adi Hidayat LC, kalau man itu barang siapa, sampai hari ini barang itu ditatanyakeun teu aya nu ngaku. Barang siapa, barang siapa, barang siapa. Jadi man itu karena isim mausul diterjemahkannya siapapun. Kalau siapapun Bunda masuk? Teteh? Teteh yang hadir di sini semua masuk.
Siapapun tanpa kecuali. Ingat tadi kata Allah apa dengan ya? Aku akan izinkan kalian bisa masuk ke Ramadan, tapi recheck imannya di bawahnya. Was. Nih kita masuk ke kedua. Siapapun. Jadi yang bawa iman mangga masuk kata Allah. Ya Allah abdi keda bade koyong ka Ramadan tapi iman abdi teh duka di mana? Can ka pernah ku imannya. Kan ada ya pada taraweh teh bingung milih mau kena nu mana nya ieu teh. Nu ieu geus kararoneng, nu ieu na karetna geus morosot. Nu ieu bingung karena tidak punya persiapan dan tidak setiap 11 bulan itu tidak dicek barang-barang itu teh antep we numpuk dina lomari tepi ka kararoneng da yakin lamun dipake mah moal kararoneng atuh. Di ciri koneng teh kutara dipake. Sibuk Ramadan sibuk di keuman ku pembersih. Ini asa ripuh irek Ramadan teh nyeusekan loba ti tasa ka 11 bulan diantep. Kalau dipakai mah akan begitu. Betul? Betul? Jadi cara kita mempersiapkan akhiratnya ternyata asal-asalan ya. Bu, padahal dunia mah gak usah dipersiapkan. Kalau akhirat kita kejar persiapkan dunianya ngikutin. Tapi kalau kita ngejar dunia jangan berharap akhirat akan gitu. Kata Imam At-Tabari, bayangan mengejar dunia itu seperti bayangan berjalan mengejar bayang-bayang. Ibu mapah panon poe namanya muncul kirhanet moyan atau bayangan teh panjang ya. Ibu ngejar terus dia berhenti enggak? Semakin dikejar dia semakin cepat ke sana. Caranya bagaimana? Balik badan. Dia akan nuturkan. Betul enggak? Betul enggak? Jadi Bu, kejar akhiratnya dunia akan mengikuti. Kalau ngejar dunia akhiratnya akan kebagian malah kita lelah. Gitulah. Ya. Amal apa? Nih, kata Rasul, man soma dan man koma. Kita istilahkan dua supaya mudah. Ini ibadah di waktu siang, ini ibadah di waktu malam. Fokus. Jadi cara nerjemahkannya bukan siapapun yang saum, siapapun yang qiyam Ramadan, bukan. Siapapun yang mengisi siangnya dengan ibadah. Oh. Beda nggak? Tadi siapapun yang saum dan siapapun yang qiyam Ramadan. Siapapun yang mengisi siang dengan ibadah, beda nggak? Beda. Karena yang disebut ibadah bukan hanya saum saja walaupun di bulan Ramadan. Perempuan haid kan tidak boleh saum. Berarti dia tidak punya ibadah dong. Ya. Kalau hanya disebut saumnya. Tapi siapapun yang mengisi siang dengan ibadah. Berkaitan dengan Ramadan ibadahnya apa? Saum. Ya kan? Berkaitan dengan Ramadan ibadahnya apa? Saum. Baik. Tapi kita ingin keutamaan nilainya. Maka saum yang kita kerjakan harus berisi dengan ibadah. Ya kan? Bagaimana saum yang berisi dengan ibadah itu? Dimulai dari mana dulu oleh ibu? Kita bikin program, Bu. Kita bikin schedule, kita bikin jadwal. Dari mana ibu mau memulai siang saum diisi ibadah itu? Dari mana? Oh, saya akan mulai dari mata akan diajak ibadah. Mata tidak akan lebih banyak mengikuti WhatsApp, tapi akan banyak dipakai menatap mushaf. Mulai janji. Berarti dalam menit-menit jam-jam tertentu off tina HP. Mungkin ibu tidak baca Quran, tapi sedang membayangkan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Mungkin. Igus geger degan hayang nyekel. Enggak, saya mau ngisi dengan ibadah mata dulu. Oh, hari pertama mabuk galingging panas tiris nahan nate. Ya iya atuh geus tak tuh. Aduh ya Allah ya Allah ya Allah gitu ya.
Ibu teh bisi nanti ayah berita ini itu dan yang lain-lain. Ibu kasih spare dalam 12 jam siang. Kan kita mengisi siang dengan ibadah. Ibu mau pakai berapa menit untuk WhatsApp, berapa menit untuk mushaf. Silakan buat schedule dari sekarang. Kalau tidak begitu, mustahil kita bisa mengendalikan. Saya buka 2 jam aja deh. 2 jam dalam 5 waktu. 2 jam dibagi 5 berapa? Ya sekian menit lah. Hese. Oh, habis subuh sekian menit. Yang penting-penting itu di habis subuh share. Penting nanya ini, penting nanya itu, penting ngejawab ini, penting ngejawab itu. Sudah, dari situ off. Nanti duhur saya akan pakai untuk ngebuka apa bisi ayat jawaban, bisi ada chat penting, bisi ini. Mangga misalnya 10 menit, mangga. Allah tidak melarang kok. Nanti habis asar, habis maghrib, habis isya. Tapi spare waktunya jelas. Pakai alarm di situ. Titit Oges 5 menit sudah off. Sekarang giliran saya dengan Allah. Bisa Bu? Susah. Butuh iman. Butuh yang tadi. Imannya di mana? Ya kan? Maka ibadah yang siang ini diberilah kita rumus memalingkan isu. Ya. Kemana? Dialog dengan Allah. Tadarus. Ya. Kenapa orang gibah? Kenapa mulut seseorang kok bisa gibah padahal dia teh saum dan tahu itu teh perbuatan yang tidak baik? Kenapa? Ngelihat mata karena berhenti zikir. Kalau zikir gibah enggak? Gak mungkin ibu sambil baca Quran. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tundirkum la yu'minun. Langsung kebayang, heuh eta tadi aja ka pengajian ge hese. Moal langsung we khatamallahu ala qulubihim. Betul? Betul? Jadi kenapa mulut ini punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak baik? Karena berhenti melakukan yang baik. Kan hukum hidup itu begitu. Kalau yang baik dikerjakan, yang tidak baik ya mundur. Kalau dikerjakan yang tidak baik, maka yang baik yang hilang. Itu Bu sebetulnya hidupnya. Kenapa gibah? Karena berhenti zikir. Ya. Kenapa kikir? Karena nggak merasa puas dengan apa yang dimiliki. Hayang-hayawe dikumpul. Supaya menang, lama-lama menangis. Iya, pulang tidak membawa apa-apa. Jadi kita cari katalis. Begitu ibu astagfirullah. Nah hanya itu padahal Ramadan saya teko. Oh saya berhenti zikir. Maka ucapkan kata Rasulullah kalimat yang akan melahirkan cintanya Allah. Baik itu Astagfirullahaladzim. Terus saya begitu. Ece kunaon istighfar wae supaya entong komen dengan pertanyaanmu. Dah selesai. Orang istighfar aja dikomenin. Ya, istighfar itu Bu di luar Ramadan saja itu menjadikan satu kecepatan terbuka kecerdasan. Awas. Orang yang biasa beristighfar menangkap sesuatu sinyal apapun dia cepat untuk memaknainya. Tak perasaan sama Ibu. Kalau teacan berarti istighfarnya baru di lisan. Yang kedua, istighfar itu menjadi penyebab semua yang diinginkan akan diijabah tanpa harus jeda. Ada seorang tukang roti kan, Ibu sudah dengar kisahnya, ya kan? Ingin bertemu dengan seorang tokoh besar. Itu tokoh itu sudah tidur di masjid, diusir, tidur di halaman masjid, diusir, akhirnya duduk ngelihat tukang roti itu. Setiap ngadonan tuh astagfirullahaladzim. Ditanya, penjual roti, apa sih yang membuat kamu sampai terus beristighfar? Saya pengen ketemu dengan ulama ini. Ya Allah, satu diusir dari masjid, ternyata engkau yang memanggil saya dengan istighfar saya. Dan ibu tadi tak acan terang rumus namun terang mah bunda depi kasiangan dari istighfaran bakal enggak. Ya,
Istighfar, Bu. Kenapa gibah? Karena berhenti zikir. Kenapa mata teh keliaran kemana-mana? Karena tidak dijaga untuk melihat yang baik-baik. Quran surat 24 ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absorihinna. Katakan kepada perempuan-perempuan yang beriman, jaga tuh pandangannya. Awas, kendalikan pandangan, jangan liar. Di Ramadan, berlatih. Jadi satu, siangnya diisi dengan, malamnya diisi dengan ibadah. Malam ibadahnya apa? Sholat. Disebut dengan tarawih. Tarawih. Qiyam Ramadan. Nah, punten izin. Masih banyak yang kemudian masih berebut di wilayah. Didinya mah 2 tilu. Didinya mah 11. 2 tilu ibu tapi 7 menit. Mending nu mana? Ibnu Abbas itu menjelaskan sholatnya Rasulullah itu masna. 2 dulu. 2 berhenti, dinikmati bacaan tadi teh apa? Permintaan di saat tadi teh apa? Di saat rukunya minta apa? Di saat iktidalnya selain membaca doa yang viral biasa, minta apa? Di sujudnya kan sujud itu terdekat antara kita dengan Allah. Minta apa? Atau selama ini kita cuman subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, cengkat rabbikfirli warhamni, subhana rabbiyal a'la lagi. Ada nggak doa yang diajukan kepada Allah? Padahal itu jarak sedang terdekat antara kita dengan Allah. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma wa bihamdika allahumma gfirli. Ya Allah, engkau pasti tahu seluruh kebutuhanku. Getarkan di hatimu. Kau perintahkan aku sujud. Kau perintahkan aku berdoa. Kau perintahkan aku memohon ya Allah dalam sujud ini. Sekarang aku butuh sesuatu kepadamu. Ajukan, butuh sehat dari penyakit ini ya Allah. Butuh kesolehan anak-anak ya Allah. Butuh diselesaikan masalah ya Allah. Misalnya, getarkan dalam hatimu. Aku datang melalui sujud yang kau perintahkan. Kalau dengan sujud ini doa-doaku belum diijabah, tunjukkan cara apa yang harus aku lakukan untuk mengetuk arsmu. Lulu lantah, Bu, kalau sudah begitu. Anak ibu mah, saya teh harus nambah biaya sepertinya, tapi kalau mama ada, boleh sekarang. Kalau belum ada, saya akan bilang ke dosen, nanti saya nyusul tapi mau ikut. Kira-kira perasaan ibu akan bagaimana? Bu, nu aya koneng oge dijual, kasih demi engkau. Tapi begitu anak datangnya, mama dek dibere moal ya. Ker anak dak kudu daftar, kira-kira ibu gimana? Betul? Maka sentuh dulu Allah pada kelembutannya. Ya Allah, aku datang beribadah karena engkau perintahkan aku sujud. Engkau perintahkan aku sujud. Engkau perintah aku berdoa, aku berdoa. Engkau perintah aku mengajukan, aku ajukan. Dalam sujud ini, jarak terdekat antara aku dengan engkau ya Allah. Kalau dengan sujud ini engkau belum mendekat, dengan cara apa lagi aku harus bisa mendekat kepadamu? Tolong tunjukkan ya Allah. Demi Allah, Bu, demi Allah, ibu rasakan hasil dari doa itu. Minimal ada ketenangan sebagai sebuah jaminan. Saya sudah minta kok kepada yang maha punya. Gak usah dipikirin ku makan hasil. Ngalengkah ibu teh benar tercapai ya Allah. Benar. Kan kita sok nyolong cong doa teh. Rabbana atina fid dunya hasanah bari titilep rek dibere syukur henteu kajian. Aku mah tuh ieu teh. Jadi Bu, dalam sholat itu ada 4 tempat. 1 saat ruku, 2 saat iktidal, 3 saat sujud, 4 saat selesai tahiyat sebelum salam. Fokus. Bu, ibu baca ruku dengan yang biasa ibu baca ya. Allahu Akbar. Mau subhana rabbiyal azim enggak? Mau subhanakallahumma bihamdika allahumma gfirli enggak? Bu, saya mah dasok subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ada hadisnya. Tekudu kemudian direret. Tekudu dah. Udah bukan musimnya, ada hadisnya. Ada 38 hadis tentang bacaan itu. Kan nyebut bid'ah ke cantang tuh apal hadisnya di mana. Oke? Dah.
Ibu, nih subhana rabbiyal azim atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Berhenti di sini, berhenti. Ini teh ibu sedang berkomunikasi dengan Allah melalui pelantara malaikat. Catat di sini malaikat sedang berbaris untuk mendampingi doa ibu sampai ke Lauh Mahfuz. Hati-hati, makanya rukunya kudu ngeunahkeun. Ibu mau minta apa? Misal, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan lupa baca Asmaul Husna itu karena Allah perintahkan di Quran surat ke-18 ke-17 ayat 110. Qulin Allah awin Rahman. Kalau mau memanggil Allah, panggil gandengannya itu Ar-Rahman. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Misal, ibu sedang punya persoalan. Ya Fattah, iftah bainana wa baina kaumika wa anta khairul fatihin. Teu apal cek ibu teh bunda, ini doa Nabi Yunus alaihissalam. Ibu tidak hafal misalnya, ya Allah bukakan pintu-pintu yang masih tertutup untuk dibantu menyelesaikan persoalanku. Baru ibu teh bangkit. Ini sudah enak minta. Ibu bercucuran air mata itu bu, kalau sudah ibu yakin itu. Ibu teh sedang masukkan masalahnya di sini. Ini ya Allah. Allah tahu? Tahu. Tapi kalau kita meyakinkan, lebih yakin lagi. Ibu bangkit, punten izin. Ibu kalau iktidal itu dibekal dari sini. Nih, subhanarabbiyal sami Allah dibekal. Sok ibu, emut heula. Ibu kalau sholat, subhanarabbiyal kebayang kan? Terus sami Allah nate ieu tanganna dibekal teu? Sami Allah dibekal. Artinya diangkat dari sejak di ini. Ini. Subhanarabbiyal azim. Ibu sami Allahnya teh berdiri tegak dulu, baru ngangkat tangan atau mekal dari bawah. Sami Allah. Nu mana? Dibekal atau berdiri dulu? Ini gini. Subhanarabbiyal azim gitu kan? Iktidal itu bu artinya berdiri tegak kembali ke posisi sempurna. Jadi begitu subhanarabbiyal azim berdiri tegak setelah sempurna baru ngangkat tangan sami Allah atau ibu mekel. Ibu mekel. Jadi subhanarabbiyal azim langsung ya sambil ngangkat badan teh sami Allah gitu ya. Betul? Oke, leres Bu. Ibu nu mana? Anu mekel anu berdiri tegak dulu. Nu mekel. Oke, ayo kita samakan dulu persepsi kan we. Abi mah asal lupa deui tadi teh kumaha jangan-jangan eta nu bahaya. Ayo kita samakan dulu. Suara saya kedengar ya? Jadi begitu Ibu subhanarabbiyal azim, Bu, berdiri dulu tegak sampai posisi ini benar sempurna, baru ngangkat tangan sami Allah. Sami'a itu dengarkan. Ai mendengar teh ku telinga atau ku ruang kosong di dia. Ibu kan gini nih, subhanarabbiyal azim, sami Allah can kana telinga geus sami na teh kadanguan, Bu. Paham enggak? Paham enggak? Jadi kalau itidal itu berdiri dulu tegak. Setelah tegak baru ibu ngangkat tangan, baru sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Saya tidak masuk di bacaan, masuk di cara. Ya, da bacaan nama hafal. Ngan sok ieu pan subhanarabbiyal azim sami Allah. Ka dieu teh geus nepi. Geus Allah. Pada sami'a itu dengarkan. Ai mendengar ku cepil ku lolongkrang. Ai ibu nuju kieu eta cepilna tos pandangan geus na cepil acan. Jadi cek Allah teh ke heula ieu teh mah kamu teh naon atuh. Berdiri tegak dulu, baru ibu angkat tangan. Kenapa ngangkat tangan? Hand up, Bu. Kita tidak punya kekuatan, kita tidak punya kehebatan. Semua kita tuh lemah, bahkan di titik terjeronya kita lemah. Maka kita minta dengarkan permohonanku yang tadi ya Allah. Lalu di rukuna teu mentana naon ukur subhanarabbiyal azim cek Allah teh naon nu kudu didangukeun atuh tadi kamu minta apa? Kan saya baca subhanarabbiyal azim ya Allah, da batur ge nu teu boga persoalan maca. Panda eta mah bacaan ruku.
Nah, kamu macam apa dari doa harapan kepada aku? Dan itu adalah jarak yang Allah sedang perhatikan kita. Berapa puluh tahun kita sholat membuang kesempatan ini. Dan tiba-tiba di Ramadan datang untuk memohon. Kata Allah, izin untuk sibuk. Ya. Ruku kita, lo berdiri tegak. Sami Allah, ya Allah dengarkan apa yang aku minta. Tadi kamu minta apa? Sudah kan di ruku teh minta dibantu. Ya Allah, saya sedang punya persoalan. Tadi kan udah berbisik di hati Bu. Di berbisiknya di hati. Saya kan tadi sudah nyebut ya Fatah, Engkau yang maha membukakan, bukakan semua pintu untuk menyelesaikan persoalanku ya Allah. Minta sambil berdiri, dengarkan ya Allah, doa-doaku dengarkan. Bawa tuh dalam sujud, perpanjang, jelaskan kepada Allah. Kartos Bu, kartos. Jantan salamiya kumaha tuh salat urang teh. Ya gitu alhamdulillah. Baik, Bunda Teteh, saya tidak bermaksud apa-apa, tapi kita ingin mendapatkan keutamaan ibadah di bulan Ramadan. Terakhir, bagaimana tuh kita mengkondisikan hati kita yang empati tadi, Bu? Punten. Dan kalau amalannya sudah begitu, artinya semua yang masuk di dalam kalbu kita sudah baik-baik saja. Kira-kira hati akan baik atau akan buruk? Ini gelas bersih ya Bu ya. Saya nggak minum bisi hilap punten emutan. Bersih. Terus ini teh diganti pakai air teh. Ini dibuang atau ini dicelupin teh. Kira-kira gelasnya warnanya jadi kumaha? Gelasnya mah tetap cai, nah robah warna. Nganggo warna berem, warna hijau, warna naon-naon. Yang rubah tuh airnya. Jadi kolbu kita akan tetap, tapi cara kita ngisi yang akan merubah. Maka yuk mulai mengawali Ramadan tahun 1447 Hijriah, isi kolbu kita hanya dengan yang baik-baik saja. Maka Ramadan akan mengajarkan kita sebuah empati. Bismillah, siap? Siap bismillah? Baik. Terima kasih Bunda Teteh. Saya cukupkan karena sudah hampir jam 12 malah ya Allah. Tadi agak kesiangan ya, mohon maaf. Terima kasih, semoga Bunda Teteh diberikan kesehatan, kekuatan, bisa masuk di bulan Ramadan sebagai tamu yang Allah undang dengan penuh kehormatan. Allahumma akhillahu alaina bil yumna wal iman wassalamata wal islam rabbi wa rabbuk Allah. Allahumma sallimna li ramadhana wa sallim ramadhana lana wa sallimhu minhu mutaqabbala. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah memasuki Ramadan. Tidak mengurangi rasa hormat. Bunda Devi belum menemukan hadis tentang nawaitu saumagodin an adai fardu syakri Ramadana. Saya belum menemukan hadisnya. Ya, yang kita temukan hadisnya Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal iman. Ya Allah, kuatkanlah kami memasuki Ramadan itu dengan membawa iman. Yang tadi kita jelaskan. Ya, Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman wassalamata wal islam. Beri kekuatan untuk bisa menyempurnakan perintah ibadah yang tersusun dalam rukun Islam. Ibadah apa? Saum di Ramadan. Betul? Rabbi wa rabbukallah. Yang nanti hasil ibadah itu akan tetap memposisikan diri sebagai hambamu. Tuhanku hanya engkau Allah. Allahumma salimna li Ramadana. Selamatkan kami memasuki Ramadan ya Allah. Wasalim Ramadana lana. Jadikan bulan Ramadan bulan yang menjamin keselamatan buat kami. Wasalimhu minhu mutaqabbala. Terima seluruh ibadah kami sebelum, pada saat, dan setelah Ramadan nanti. Lengkap doa itu. Aminkan Ibu sanes celeuk. Ibu teh hafal henteu ngaaminkeun henteu kunaon sih. Sekali lagi kita bersama-sama ya. Allahumma ahillahu alaina bil yumna wal islam. Was maaf bil yumna wal iman
wassalamata wal islam rabbi wa rabbukallah Allahumma salimna li ramadhana wasallim ramadhana lana wasallimhu minhu mutaqabbala. Amin. Kalaupun ada ibu yang tidak hafal dan belum hafal, insya Allah kita sekarang sudah berjanji akan memasuki Ramadan dengan penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga bunda-bunda semua dalam keadaan sehat walafiat ya, insya Allah. Saya atas nama pribadi, tentu juga bagian dari masyarakat yang diberi tugas oleh Allah untuk menyampaikan pesan-pesan ilahiyah walaupun jauh dari kesempurnaan, izinkan memohonkan maaf lahir dan batin. Memasuki Ramadan, semoga kita benar-benar menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, tidak mengurangi rasa hormat, Bunda mencintai semuanya karena duhur masih ditunggu di Antapani. Salam takzim buat keluarga. Terima kasih atas kebersamaan hari ini. Ya. Amin ya Allah. Amin. Teteh sehat ya. Aku 2007 besok 2027 gitu, September pensiun. Nyusul. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Jazakillah. Semua pengurus sehat. Makasih Bunda, makasih. Amin ya Allah. Dibunuh. Jazakillah asana jaza. Nuhun. Tapi nu kada dihabiskan. Kasadayana, para pini sepuh, assalamualaikum di Kantun Linggi. Sehat. Salam baktos kanggo Bapak. Dugikeun hapunten lahir batin. Amin. Bun, itu apa? Coba jangan repot.